Selamat datang di channel TV Baik. Video ini menampilkan soal, jawaban dan juga pembahasan. Sebelum mengerjakan, siapkan kertas dan bolpoin atau pensil untuk menulis jawaban Anda. Soal simulasi ini dilengkapi timer atau penghitung waktu. Jadi Anda bisa melatih kecepatan Anda dalam menentukan jawaban. Pastikan Anda fokus agar bisa benar-benar mengukur kesiapan Anda dalam menghadapi ujian PPPK yang nyata nanti. Setelah menjawab semua soal, tuliskan berapa jumlah soal yang bisa Anda jawab dengan benar di kolom komentar. Adam sebagai pegawai di sebuah BUMN di Jakarta setiap bulan menerima total penghasilan bruto sebesar 30 juta rupiah. Maka ia, A. wajib mengeluarkan zakat sebesar 5% dari penghasilan tersebut. B. wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari. C. wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut. D. tidak wajib mengeluarkan zakat karena penghasilannya belum memenuhi nisyab. E. tidak wajib mengeluarkan zakat karena belum mencapai 1 tahun. Ada dua orang miskin dengan kondisi yang berbeda-beda. Orang pertama sudah usia tua, jompo, sedangkan kedua masih usia produktif dan memiliki tanggungan keluarga. Tindakan yang tepat dilakukan amil zakat adalah A. memberikan dana zakat sama rata kepada keduanya agar tidak terjadi kecemburuan antar mereka. B. orang pertama diberi dana zakat lebih besar dengan pertimbangan ia sudah tidak mampu berusaha lagi. C. orang kedua diberi dana zakat lebih besar karena memiliki tanggungan keluarga yang tidak dimiliki orang pertama. D. orang pertama diberi dana zakat lebih kecil karena tidak memiliki tanggungan keluarga. E. orang kedua selain diberi dana zakat yang sama besar dengan orang pertama, juga diberi modal usaha dari dana zakat. Jupri seorang pemuda yang sudah bekerja. Dia mempunyai cita-cita ingin menjadi orang sukses. Keluarganya menginginkan Jupri untuk segera menikah, tetapi Jupri tidak mau. Maka hukum nikah berdasarkan ilat tersebut adalah A. haram, B. sunnah, C. wajib, D. mubah, E. makruh. Islam diperuntukkan untuk semua jenis dan golongan manusia, serta memelihara kepentingan dan kemaslahatan yang bersifat pribadi dan umum. Kebolehan poligami karena untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia agar tidak berlaku zina dan tidak terjatuh ke dalam pintu kemaksiatan. Kondisi darurat dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut kecuali A. untuk mendapatkan anak bagi suami yang subur dan istri yang mandul. B. menjaga keutuhan keluarga tanpa harus mencerai istri pertama meski ia tidak berfungsi semestinya sebagai istri karena cacat fisik dan sebagainya. C. untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex.
D. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak, melacur. E. Masalah darurat, ingin memperturutkan hawa nafsu seksual dan banyak berlaku tidak adil dalam pemenuhan kebutuhan. Berikut ini adalah perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam, bank syariah, kecuali A. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. B. Bank konvensional, bank non-Islam, adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga dengan sistem bunga. C. Bank syariah adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. D. Prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang sejalan dengan tuntunan ekonomi Islam seperti mentolerir riba, garar, tipuan, dan maisir, judi. E. Asas dari perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Menurut sebagian ulama yang menghalalkan bunga bank mengatakan bahwa fee bukan termasuk riba. Terkait dengan pendapat ulama tersebut, jika dikaitkan dengan biaya administrasi yang sering dilakukan oleh pihak bank, maka status hukumnya dalam Islam adalah A. Makruh, B. Boleh, C. Haram, D. Syubhat, E. Sunnah. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tetapi merupakan kewajiban pemerintah di sisi yang lain kecuali A. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerintah sesuai Quran Surat 4 ayat 58. B. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai Quran Surat 3 ayat 105. C. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Quran Surat 4 ayat 148. D. Hak untuk bebas beragama. Sesuai Quran Surat 2 ayat 101. E. Hak keselamatan jiwa dan harta. Sesuai Quran Surat 17 ayat 33.
Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan Abu Bakar, maka jasa terbesar Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban manusia sekarang adalah A. Usaha pengumpulan Al-Quran, B. Usaha pengumpulan hadis, C. Menggunakan kekuasaan kepada pembangkang, D. Memerangi orang ingkar membayar zakat, E. Membentuk Baitul Mal dan lembaga peradilan. Perkembangan wilayah Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terus berlanjut sampai ke wilayah Mesir. Pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kipti, Kopti, yang sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Hal yang menyebabkan suku bangsa Kipti mengharapkan bantuan orang Islam adalah A. Terjadi bencana alam, B. Terjadi perang Yarmuk, C. Terjadi peperangan di Ajnadin, D. Terjadi penganiayaan dari bangsa Romawi, E. Terjadi kelaparan yang diakibatkan peperangan.